tema pada hari ini ya, pagi ini, hari terakhir kita berbicara tentang practicing humility atau mempraktekkan kerendahan hati. Dan ayat pokok yang selama 1 bulan ini kita baca, 1 Petrus 5 ayat 5, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan selama 1 bulan ini saya pun merasakan mempraktekkan kerendahan hati ini perjuangannya sangat luar biasa ya. Ya, kita tahu bahwa kerendahan hati dan kesombongan ini bedanya tipis sekali, melenceng sedikit dari rendah hati bisa jadi sombong. Nah, waktu itu juga kita, mendengarkan juga sombong itu ada 2 ya, ada sombong yang keluar dan sombong yang ke dalam. Sombong yang keluar itu pamer, ya kita tahu ya. Nah, dan sombong yang ke dalam ini adalah minder. Dan beberapa waktu lalu, saya juga menyampaikan tentang hati-hati terhadap kesombongan, karena kesombongan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Waktu lalu saya juga menyampaikan ciri orang yang sombong, bercermin dari Haman ya, di kitab Ester, yaitu memiliki kebutuhan untuk selalu dihormati sedemikian rupa oleh orang lain, memiliki kebutuhan untuk selalu menceritakan pencapaiannya, dan merasa bahwa dirinya pasti lebih baik dan benar daripada orang lain. Nah, kali ini kita sama-sama belajar kebalikan dari yang saya sampaikan waktu itu. Kita mau bahas tentang humility atau kerendahan hati dari sisi berkatnya. Ya, dari sisi berkat sekarang. Nah, kita tahu humility adalah salah satu value dari GBI Rock ya. Humility ini sangat dahsyat gitu. Di Amsal 22 ayat 4 ya, terjemahan sederhana Indonesia, orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Kalau baca, ini luar biasa ya Bapak Ibu, diberkati kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Siapa yang nggak mau ya diberkati dalam 3 hal ini? Ya kalau orang orang normal ya akan mau banget ya tentunya diberkati 3 hal ini. Dan yuk yang kita mau sama-sama katakan, "Saya mau." Kekayaan, kehormatan, umur panjang. Ya, kerendahan hati dan takut akan Tuhan ini powerful, langsung ada 3 berkat gitu ya yang mengikuti. Dan kalau kita perhatikan di dunia ini, eee, kehormatan, pride ada di sana gitu. Harga, dihormati, dihargai, dan juga, punya kekayaan. Dan setelah itu bukan hanya punya kekayaan dan tidak bisa menikmati di sini nih, tapi punya kekayaan, tapi juga umur yang panjang juga untuk menikmatinya ya. Luar biasa sekali hanya dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan kita mendapatkan 3 hal ini. Dan kalau saya renungkan ya, eee, sepertinya jarang sekali tema kerendahan hati ini dibahas. Jadi bersyukurlah kita semua ya di Zoom meeting ini, pagi ini kalau dalam 1 bulan ini kita membahas tentang kerendahan hati. Dan memang, praktek kerendahan hati ini meskipun ini hanya 2 kata ya, kerendahan hati, itu sangat sulit, rumit sekali gitu ya, dan terus berproses, ya. Karena di kerendahan hati ini, kita ini mudah sekali jatuh. Dan prosesnya ini terus-menerus tuh. Dan ada 2 hal yang, saya dapatkan ya dari, browsing kemarin itu, eee, per yang pertama, kerendahan hati itu adalah sikap hati yang mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri, serta mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah.
Dan yang kedua, kerendahan hati adalah salah satu karakter Allah yang tidak bisa ditiru oleh iblis, ya. Semalam saya merenungkan, kenapa ya kerendahan hati ini kok tidak masuk dalam 9 buah roh gitu. Kalau kita baca di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ya, kan kerendahan hati ini tidak termasuk buah roh. Buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Padahal kerendahan hati ini kan begitu penting, tapi tidak masuk dalam buah roh. Tetapi setelah perenungan saya semalam, saya mendapati bahwa kalau buah roh, 9 buah roh ini adalah karunia ya, berasal dari Roh Kudus dan kita tahu bahwa Roh Kudus bukanlah usaha kita, Roh Kudus itu karunia yang Tuhan berikan ke kita. Ya ketika, orang dipenuhi Roh Kudus dalam dirinya, akan muncul yang namanya buah-buah roh ini. Jadi buah roh ini adalah bagian dari karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau kerendahan hati, kenapa tidak masuk buah roh? Karena kerendahan hati bukanlah karunia, tetapi berbicara tentang sikap. Ya, sikap ini butuh keputusan dan keputusan butuh perjuangan. Ya, nampaknya ini hal yang sederhana gitu ya, kerendahan hati ini. Tetapi ini sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena kita semua struggle dalam hal ini setiap hari, perjuangannya seumur hidup. Dan kalau bicara tentang sikap, saya pun ya menyampaikan hal ini juga berjuang juga gitu ya untuk tetap rendah hati dan saya yakin Tuhan menolong gitu. Tetapi ya kita harus membuat keputusan untuk merendahkan hati, mengakui kelemahan dan kekurangan, tetapi bukan rendah diri ya. Seperti yang kita tahu rendah diri itu juga bentuk kesombongan yang ke dalam ya. Hati, eee, jadi, keputusan kita itu, eee, ya sombong ya, beda tipis. Jadi ya kerendahan hati itu harus menjadi keputusan kita supaya berkat kekayaan, kehormatan, dan umur panjang itu jadi bagian kita. Ya, reward-nya itu luar biasa untuk kerendahan hati dan takut Tuhan ini. Jadi, kita harus berjuang dengan tidak main-main, terus-menerus dan tidak berhenti ya. Dan, saya percaya Tuhan tolong dan mampukan kita semua ya. Amin Bapak Ibu. Dan ada quotes menarik ya dari seorang yang kita semua tahu beliau ya. Quotes-nya dari Paus Fransiskus, ya, "Tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan, dan jika engkau tidak dapat menahan penghinaan dalam hidupmu, engkau belum rendah hati." Dan Paus Fransiskus ini ya mempraktekkan ya, mulai dari dia. Ya kalau kita browsing ya kita bisa mendapati bahwa beliau ini adalah kepala gereja sekaligus kepala pemerintahan. Kalau dibilang kaya, ya menurut saya Paus Fransiskus ini adalah salah satu yang paling kaya juga karena punya aset di seluruh dunia ya, katedral di Indonesia aja di mana-mana. Ya umatnya ini berapa banyak gitu. Hampir di setiap negara itu ada. Tapi kita lihat ya, waktu beliau meninggal, apa yang dikenakan. Kayak kemarin saya memperhatikan sepatunya yang dikenakan saat di peti mati itu bisa dibilang itu sepatu butut yang biasa dipakai kemana mana. Ya, singkat cerita, ketika orang menjaga konsistensi dengan sikap rendah hati dikala berada di atas, itu ternyata bisa. Ya, walaupun beliau pun tidak sempurna ya, karena beliau pun sering berkata, "Saya belum sempurna, doakan saya," dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tetapi dengan ketidaksempurnaannya, dampaknya itu luar biasa ya. 150 presiden dan pemimpin negara dan juga 250 juta orang yang mengikuti ya waktu beliau meninggal ini onsite ya, dan yang online itu pun nggak terhitung lagi. Nah, hal ini menggambarkan bahwa kerendahan hati ini begitu kita lakukan dengan konsisten, dunia akan mengakui dan akan menghasilkan hal yang luar biasa. Ya, dari beliau ini kita bisa lihat ada 3 hal yang Amsal yang ada di Amsal 22 ayat 4, kekayaan.
Orang ini, eee, Paus Fransiskus ini adalah orang yang termasuk sangat kaya, kehormatan. Raja dan presiden hadir di sana waktu, eee, kematiannya gitu, dan umurnya umur panjang ya, karena meninggalnya di umur 88 tahun ya, berarti bonusnya 18 tahun. Berarti termasuk, punya umur yang panjang. Nah, lalu, kita mau lihat nih, ciri umum dari kerendahan hati. Yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, mau menerima diri apa adanya. Yang ketiga, menerima orang lain apa adanya. Yang keempat, rela diketahui dirinya sebagaimana adanya. Ya, ini maksudnya terbuka ya, tidak ada topeng lagi. Dan yang kelima, rela melepaskan hak. Yang keenam, tidak minta dihormati. Yang ketujuh, tidak mudah iri hati. Yang kedelapan, mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan yang kesembilan, sabar. Nah, karena ini sikap ya, kerendahan hati ini tidak termasuk dalam buah roh, tetapi kita perlu tahu kerendahan hati ini adalah basic dari seseorang bisa menerima kasih karunia Roh Kudus. Ya, orang yang rendah hatilah yang memiliki peluang untuk menerima kasih karunia. Ya, walaupun kita tahu kasih karunia ini adalah kerelaan Tuhan, tetapi kerendahan hati adalah wadahnya, wadah awalnya dari kasih karunia Allah itu, ya. Kasih karunia Allah tidak akan bisa turun kalau kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi, hari ini kita tahu bahwa ternyata kerendahan hati ini memang tidak masuk dalam buah roh, tetapi ada kaitannya dengan buah roh. Kita juga bisa melihat ya, dari Daud ya, kerendahan hati Daud ya. 1 Tawarik 17 ayat 16 terjemahan baru. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ya, kalau kita baca di Tawarikh ini, kita akan tahu bahwa Tuhan ini mengatur segala sesuatunya untuk Daud. Bahkan kedudukannya pun itu ditolong oleh Tuhan. Kita juga bisa melihat ya, Daud menunjukkan sikap orang yang rendah hati. Ya, dalam 13 tahun penantiannya, toh dia ini nggak ada salah apa-apa gitu ya. Dia membunuh Goliat dan berlaksa-lasa. Tapi Saul jadi iri. Tetapi berkali-kali pun itu Daud menunjukkan hormat dan kerendahan hatinya. Kita juga pasti sudah tahu juga bahwa Daud sejak kecil ini orang yang termasuk dianggap orang gampangan atau remeh dalam keluarganya. Bahkan Mazmur 27 ayat 10 pun itu, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, namun Tuhan menyambut aku." Orang yang seperti Daud ini dibawa naik menjadi menantu raja, kemudian menjadi raja, dan dengan kerendahan hati Daud berkata, "Siapakah aku ini Tuhan?" Ya, keren ya Bapak Ibu, sikapnya si Daud ini, responnya. Tetapi, kita nggak boleh merasa aman dan berkata, "Oh, saya sudah rendah hati." Karena kalau kita baca lagi di Alkitab, Daud pun pernah tidak rendah hati ketika menjelang pergantian kepemimpinan ya, waktu itu Daud mau menyerahkan kekuasaan kepada Salomo. Terus kasarnya dia bilang begini, "Kalau engkau nanti bertahta, ingat pesanku, jangan engkau biarkan orang-orang itu hidup nyaman," ya. Siapa itu maksudnya? Yoab, Simei, ya, yang tadinya itu diampuni ya dengan kerendahan hati. Jangan biarkan orang tua itu masuk ke liang kubur tanpa berlumuran darah gitu. Dari rendah hati, kerendahan hati Daud itu bisa berubah menjadi tidak rendah hati. Dan, eee, Daud ketika tidak rendah hati itu mulai mengeluarkan kata-kata yang tajam. Jangan biarkan orang tua itu masuk ke liang kubur tanpa berlumuran darah, ya. Padahal tadinya beberapa tahun sebelumnya itu, "Sudahlah biarin," gitu, waktu waktu ini ya, waktu itu. Nah, terus
Kok bisa? Kenapa ya? Ya karena sekali lagi kerendahan hati ini adalah sebuah sikap yang butuh keputusan dan butuh perjuangan, ya. Lalu kemarin saya juga, mendapatkan ini, "Humility is an unfinished story until we rest in peace." Ya, kerendahan hati adalah perjalanan seumur hidup yang terus berlanjut sampai tugas kita selesai di dunia ini. Ya, itu sebabnya kita perlu mengisi diri kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan dan kita jangan meninggalkan persekutuan, komunitas dan terus rawat kerohanian kita karena tidak tidak ada satu orang pun ya dari kita ini kebal. Ya itu sebabnya kita perlu juga minta pertolongan Roh Kudus setiap hari supaya kita bisa terus-menerus rendah hati. Dan hari ini ya, rendah hati, eee, kadang-kadang itu hari ini rendah hati, terus besoknya ya harapannya jangan sampai tidak rendah hati gitu ya. Bahkan kadang kerendahan hati ini bisa jadi kesaksian ya, dan ketika kita menyaksikan, cinta Tuhan di hidup kita, tanpa kita sadar ini terselip kesombongan ternyata, terselip ketidak rendahan hati gitu. Dan padahal, dalam setiap kesaksian kita, kita tuh harus harus nama Tuhan yang ditinggikan ya. Di Yohanes 3 ayat 30 ya, terjemahan baru, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil." Dialah yang harus ya, yang di, BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari, dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting, ya. Nama Tuhan yang ditinggikan ya. Meskipun kalau kita baca di Alkitab kita ya, kita juga pernah, eee, mendapati Yohanes ini, mempertanyakan apakah Yesus adalah Mesias itu, tetapi itu menunjukkan bahwa ya memang kerendahan hati ini yang versi manusia ini tidak ada yang sempurna kecuali, Yesus ya. Hanya Yesus yang bisa meneladani kerendahan hati yang paling sempurna. Itu sebabnya, dalam, Yesus ya berkata di dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi mari kita putuskan untuk mempraktekkan kerendahan hati, kita perjuangkan dan kita ikuti teladan Tuhan Yesus saja, dan tentunya kita minta pertolongan Roh Kudus ya, supaya hati dan sikap kita ini selalu bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka 3 berkat ya dalam Amsal 22 ayat 4 ya, orang, kekayaan, kehormatan, dan umur panjang akan menjadi bagian kita. Ya, dan yang di-sharing-kan ya dalam breakout room pada pagi hari ini, rema apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari firman pagi ini ya? Ya, sebelum kita masuk ke breakout room kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ya Tuhan, mohon sempurnakan firman pagi ini Tuhan, dan biar Roh Kudus saja yang memberi kami pencerahan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.